Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dengan jemaat sekalian walau tidak tatap muka ya, kita bisa rekaman seperti hari ini. Dan saya percaya memang kita sudah rindu untuk kumpul bersama-sama seperti hari-hari kemarin lah di gereja gitu ya. Tapi dengan kondisi sekarang ini, mari jemaat kita sabar, tetap tinggal di rumah ya. Kita bantu pemerintah dan kita percaya dengan pertolongan Tuhan kita akan lewati semua pergumulan kita ini ya. Karena itu terus kuat, maju di dalam Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Iya, saya barangkali sapa dulu nih jemaat sekalian ya. Yang hari ini saya percaya sedang berkumpul dan beribadah di keluarga masing-masing. Ada keluarga di Depok 2, keluarga Sitorus gitu ya. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian kumpulan yang banyak juga nih di Cisalak. Untuk kelompok Cisalak, shalom, Tuhan berkati. Lalu keluarga Pak Setmon walaupun berempat tapi mereka tetap ada kumpul juga untuk hari Minggu. Shalom keluarga Pak Setmon, keluarga Opa Simpson, keluarga Oma Neni dan anak-anak keluarga di Simpangan ya. Shalom, Tuhan berkati. Lalu keluarga Pak Nendar, Ibu, anak-anak, shalom semua, Tuhan berkati. Keluarga Ibu Lucy juga di Bojonggede, shalom ya, Tuhan berkati. Lalu ada keluarga Ibu Dewi yang bisa kumpul dengan keluarga juga. Selamat ibadah semua. Kemudian keluarga Bapak Beni, Ibu Ros gitu ya. Shalom Pak Beni dan Bu Ros. Keluarga Pak Hani Montolalu dan Ibu yang ada di Pondok Gede. Keluarga Halawet, Ibu Yuli. Keluarga Pak Tim Simangunsong dan siapa lagi nih ya, semua jemaat Genesaret lah yang hari ini saya percaya bersyukur untuk tuntunan Tuhan sehingga hari Minggu ini walaupun kita tidak kumpul sama-sama tapi di keluarga masing-masing dapat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu ya. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, betul hari-hari ini kita sedang bergumul ya. Namun saya percaya setiap apa yang Tuhan izinkan, persoalan dan pergumulan dalam hidup kita, maka ada rancangan Tuhan yang Tuhan sedang rancangkan baik bagi kita ya, bagi anak-anaknya khususnya. Karena itu saya akan bacakan firman Tuhan pagi hari ini buat jemaat sekalian, dan dari firman Tuhan ini kita akan lihat ada perkara-perkara yang tidak mengenakan, perkara yang tidak kita suka ya, yang membuat kita bergumul, menderita, bahkan mungkin mengancam hidup kita. Tapi semua itu Tuhan izinkan atau bahkan secara sengaja memang Tuhan membawa kita masuk ke sana. Tapi di balik itu, ingat baik, di balik itu Dia tetap Tuhan kita. Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu rancangkan yang baik buat kita semua ya. Dan pada akhirnya kita akan berkata, puji Tuhan, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, karena Tuhan yang akan menolong dan memberkati kita. Mari sama-sama buka Alkitab. Saya ajak jemaat Tuhan untuk membaca kitab Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Silakan jemaat membuka Alkitab dan ikuti bersama saya. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Mari sama-sama kita perhatikan firman Tuhan. Demikian bunyinya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Ayat 37.
Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Jemaat yang dikasihi Tuhan, kejadian Yesus dan para murid di Danau Galilea ini bukan sekedar cerita, tetapi ini kejadian yang sungguh benar-benar terjadi. Mereka selesai pelayanan seharian penuh, dan Alkitab berkata hari sudah hampir malam. Yang pasti mereka cukup lelah dan mereka tentu ingin beristirahat, ya, ingin menyendiri dan beristirahat. Tapi apa yang terjadi? Mari kita perhatikan, justru Yesus sudah tidur di buritan, ya. Murid-murid yang masih kerja dayung perahu. Dan Alkitab berkata, lalu mengamuklah angin tofan yang sangat dahsyat. Ini sesuatu yang luar biasa dan ini adalah bencana sebenarnya, ya. Jemaat bayangkan angin tofan yang ngamuk. Saya sering bilang, kondisi seperti ini angin tofan aja datang dengan sepoi-sepoi itu udah bahaya. Apalagi Alkitab bilang angin tofan ngamuk. Dan bukan cuma situ, ya, sampai situ Alkitab bilang sangat dahsyat. Perahu mereka kemasukan air dan hampir tenggelam. Nah, pertanyaannya gini. Yesus sedang tidur. Apakah Yesus tidak tahu ada angin tofan yang ngamuk? Gitu. Apakah Yesus nggak tahu? Jawabannya, Yesus pasti tahu. Amin. Ya. Karena Tuhan Maha Tahu dan Yesus adalah Tuhan. Hari-hari ini saya tahu jemaat sedang alami pergumulan dan mungkin kesulitan besar, ya. Masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah anak-anak, ya. Dan banyak lagi masalah yang lain. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan tidak tahu masalah kita, masalah jemaat? Jawabannya, Tuhan sungguh tahu, ya. Dan bagi saya itu cukup. Karena begini jemaat sekalian, kalau Tuhan sudah tahu, apakah Dia Tuhan yang berdiam diri? Saya sungguh percaya Tuhan saya adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang care, Tuhan yang bertindak. Dan Dia itu adalah Tuhan kita semua. Nah, pertanyaan kedua, apakah angin tofan yang ngamuk sangat dahsyat itu terjadi secara kebetulan? Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Mari perhatikan. Pertama, bisa saja betul angin tofan yang datang mengamuk sangat dahsyat ini terjadi secara kebetulan. Bisa saja kebetulan. Karena angin tofan itu gejala alam. Mungkin saat itu memang lagi musim angin, ya kan? Lagi cuaca buruk. Akhirnya ketika mereka menyeberang di Danau Galilea dan menghadapi angin tofan yang mengamuk sangat dahsyat. Bisa saja itu terjadi secara kebetulan. Tetapi yang kedua, bisa saja bukan kebetulan. Tetapi Tuhan yang sengaja datangkan angin tofan itu. Bisa enggak? Ya bisa, iya kan? Dalam Alkitab beberapa kali kita dapati Tuhan datangkan ujian dan malapetaka. Jemaat pasti mengingat kisah Firaun ketika Firaun lepas Israel keluar dari tanah Mesir.
karena sampai tulah ke-10. Ke-9 apa ke-10 tuh? Ke-10 ya, kematian anak di Mesir. Dan akhirnya Firaun nyerah. Firaun udah rasa capek deh urus orang Israel, kan gitu ceritanya. Dan akhirnya silahkan Israel pergi tinggalkan Mesir. Tapi apa yang terjadi? Alkitab berkata, justru Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Firaun sudah ogah, udah capek lah, bodoh amat lah dengan orang-orang Israel ini. Tetapi Tuhan keraskan hati Firaun, dan apa yang terjadi? Bangkit amarah Firaun. Darah tingginya naik tuh ya. Dan akhirnya dia perintahkan semua pasukan kejar Israel. Tetapi justru Tuhan sedang rancangkan hal yang baik bagi umat Tuhan. Tuhan secara sengaja buat itu. Firaun marah geram, lalu dia kerahkan semua pasukannya untuk mengejar orang Israel. Saudara perhatikan, jadi bisa saja kondisi-kondisi yang terjadi seperti yang terjadi kepada para murid, memang Tuhan secara sengaja buat hal itu. Ya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini sudah minggu kelima kita tidak kumpul dan beribadah di gereja. Jemaat sebagian besar tidak bisa kerja ya, dan itu berarti pemasukan pun kurang, bahkan mungkin nol. Dan siapapun terdampak dengan masalah COVID-19 ini ya. Dan kita seperti tahanan perang ya, tawanan perang. Kita nggak bisa kemana-mana, kita disuruh diam di rumah. Ya, kondisi kita seperti itu, ya kan? Nah, kondisi paling berasa begini ya Popo Ikim tuh. Udah nggak bisa kemana-mana dia, ya kan? Nah, puji Tuhan jemaat sekalian, kita jemaat Genesaret tidak ada yang terserang sakit virus corona ini, semua dalam keadaan baik ya, puji Tuhan. Dan kita terus berserah kepada Tuhan, minta perlindungan daripada Tuhan ya. Itu kondisi kita seperti itu ya. Tetapi kekhawatiran, ketakutan, saya kira itu melanda kita semua ya kan. Sama seperti murid-murid saat di perahu, mereka nggak tenggelam, mereka nggak mati, ya kan? Mereka nggak luka, tetapi ketakutan yang luar biasa. Nah, bisa saja saya sedang menyampaikan bahwa bisa saja Tuhan secara sengaja rancang semuanya itu, ya. Namun terjadi secara alami, karena memang Tuhan berdaulat. Dan saya percaya, kita lihat kondisi kita sekarang. Lepas ada yang bilang corona ini rekayasa lah, ya. Kemudian ini adalah senjata kimia, senjata biologis atau apalah namanya, ya, dan macam-macam. Tapi saya percaya Tuhan izinkan segalanya ini terjadi dengan maksud dan tujuan Tuhan tentunya. Oke. Nah, kalau angin tofan ini kebetulan, kenapa Tuhan izinkan? Atau kalau angin tofan ini memang Tuhan yang buat, untuk apa Tuhan lakukan ini? Tujuan Tuhan apa? Nah, ini yang paling penting. Mari kita mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita harus melihat itu hubungan dengan Tuhan. Gak ada yang terjadi di luar kontrol Tuhan, sepengetahuan Tuhan, dan keluar dari rancangan Tuhan. Yang pertama, saya dapati ada 3 tujuan Tuhan mengizinkan anak-anak Tuhan menghadapi kesulitan. Mari kita perhatikan bersama dan kita kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, Tuhan mau tunjukkan bahwa segala yang terjadi Dia tahu. Ini yang pertama. Enggak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Ingat jemaat ya, Dia tahu. Yesus tidur, tapi Dia tahu murid-muridnya sedang ketakutan. Karena di ayat 39, Ibu Bapak perhatikan, ketika mereka membangunkan Yesus, maka Yesus nggak bertanya, ada apa persoalan yang dihadapi murid-muridnya? Enggak, Yesus nggak bertanya, ada apa nih? Ya kan?
Dan murid-muridnya nggak perlu juga menjelaskan masalahnya, apa yang sedang terjadi kepada Yesus. Yesus bangun, langsung hadapi masalah murid. Kenapa? Karena ia tahu. Yesus tahu masalah murid-murid. Jemaat sekalian, apa yang sedang jemaat alami saat ini? Saya mau beritahu, Yesus tahu. Dia tahu apa yang sedang ibu bapak alami. Mungkin ada jemaat yang sedang bergumul dengan segala persoalan. Ingat, dia tahu. Engkau jemaat mungkin ada yang stres karena nggak bisa kerja. Dia tahu. Jemaat yang pusing karena pemasukan kurang. Dia tahu. Mungkin ada yang putus asa dengan segala macam persoalan, masalah keluarga, masalah rumah tangga. Ingat, Tuhan tahu, Yesus tahu. Apapun yang jemaat alami, persoalan demi persoalan, dengar baik, Dia Yesus Tuhan tahu apa yang sedang terjadi. Dan kalau Tuhan tahu, Dia adalah Tuhan yang bertindak. Ini yang pertama. Mari jemaat, Yesus tahu. Kenapa Tuhan izinkan persoalan pergumulan terjadi dalam hidup kita? Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia tahu, Dia mengerti apa yang sedang kita alami. Yang kedua, tujuan kenapa Tuhan izinkan persoalan pergumulan terjadi. Tuhan mau tunjukkan, yang pertama Dia tahu, bukan hanya itu, tapi yang kedua, Dia mau tunjukkan bahwa Dia berkuasa. Ayat 39 bagian B. Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda. Dan Alkitab bilang danau itu menjadi teduh sama sekali. Kuasa Tuhan melebihi apapun, ya. Bukan hanya setan yang tunduk kepada Tuhan. Bukan hanya penyakit yang tidak bisa berdaya di dalam Tuhan, ya. Alam pun tunduk kepada Yesus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pandang Tuhan. Angkat iman kita dan lihat Tuhan akan bekerja dan Dia akan menyelesaikan persoalan dan masalah kita. Tujuan Tuhan yang kedua, kenapa Tuhan izinkan masalah dan persoalan terjadi dalam hidup kita, anak-anak Tuhan, supaya kuasanya dinyatakan. Lalu tujuan Tuhan yang ketiga, ini yang penting sekali untuk jemaat kita pahami, ya. Kenapa Tuhan izinkan persoalan pergumulan datang dalam hidup kita? Tuhan mau mengajar anak-anaknya. Ngajar apa? Ya. Tuhan mau ngajar supaya tetap percaya. Nah, ini persoalan kita kan. Termasuk persoalan saya. Sekalipun saya pendeta jemaat, gembala jemaat, ya. Karena gini, kalau kita sehat, kalau kita limpah, kalau kita nggak ada persoalan, nggak ada masalah, kita percaya penuh, percaya full kepada Tuhan, begitu kan? Tapi gimana ketika ada ombak besar, ya, ketika angin tofan datang mengamuk, harus selesaikan semua persoalan, masalah ini dan itu nggak mudah untuk kita tetap percaya. Nah, Tuhan ajar para murid, Tuhan bilang begini, kenapa kamu takut? Kenapa takut? Kenapa kamu tidak percaya? Bukankah Yesus Tuhan ada bersama dengan murid-murid dan murid-murid sudah punya pengalaman, ya kan? Nggak ada makanan, Yesus bisa beri makan 5.000 orang cuma dengan 5 roti 2 ikan. Orang-orang sakit apapun Tuhan Yesus bisa sembuhkan, ya kan? Dan ketika mereka bersama dengan Tuhan Yesus, sebetulnya mereka nggak kekurangan, nggak perlu ditakutkan apapun. Begitu. Tapi ketika Tuhan izinkan mereka mengalami kesulitan yang besar itu, mereka takut. Dan Yesus ajar mereka, kenapa takut? Kenapa kamu tidak percaya? Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Berarti kita harus percaya. Mari jemaat Tuhan, kita sedang bergumul, ya, menghadapi persoalan masalah-masalah kita. Jangan takut, belajar untuk jangan takut dan tetap percaya. Tuhan izinkan pergumulan yang dialami bukan cuma bangsa kita, seluruh bangsa, ya, seluruh dunia bahkan dengan virus corona ini menimpa kita. Nah, kenapa Tuhan izinkan? Buat apa Tuhan izinkan? Mari jemaat,
kita buka mata kita, ya. Mari kita perhatikan, kita lihat Tuhan mau ajar siapapun di muka bumi ini, jangan rasa hebat, ya. Jangan merasa udah luar biasa dan akhirnya nggak butuh Tuhan. Dan itu yang terjadi di negara-negara Eropa. Mereka nggak merasa perlu Tuhan kok. Tetapi ketika corona ini menyerang, lihat Cina, ya, negara yang sedang menuju ke puncak negara superpower. Mereka sedang mengarah kepada posisi menjadi negara adikuasa. Tapi dalam sekejap Tuhan runtuhkan. Iya kan? Dan puji Tuhan, dengan persoalan ini justru penginjilan terbuka masuk ke negeri Cina. Lalu kita lihat Italia. Italia negara yang paling baik penanganan medis, ya. Dan itu terkenal. Tetapi apa yang terjadi? Corona ini memaksa mereka untuk angkat tangan dan akhirnya berkata, nggak mampu, nggak sanggup lagi. Di Italia dan ya negara-negara Eropa umumnya, kita bisa lihat apa yang sedang terjadi sekarang. Akhirnya di jalan-jalan pun mereka akhirnya berlutut, bertelut, angkat tangan dan akhirnya berdoa meminta pertolongan daripada Tuhan. Tanda nggak berdaya, pemerintah berkata kami nggak berdaya, dan akhirnya banyak orang mulai kembali kepada Tuhan, mengakui hanya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan. Amerika, ya, negara nomor 1 di dunia dengan segala kecanggihan teknologi mereka, tapi nggak berdaya ketika ratusan ribu orang harus mati karena corona. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Agak miris dikit Indonesia. Dengan pergumulan ini justru para pendeta saling menunjukkan kebenarannya. Dan ya bisa saja terjebak akhirnya saling menghakimi. Dan ini tentunya menjadi pergumulan kita. Harusnya kita bergumul. Harusnya kita melihat bahwa tidak ada yang bisa menghentikan, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini, persoalan ini, kecuali hanya Tuhan. Dan mari kita akui ini, ya. Yesus Tuhan, Dia yang berdaulat. Dia Yesus Tuhan yang sanggup menolong kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita nggak tahu berapa lama pergumulan ini akan diizinkan Tuhan kita hadapi. Tapi kita percaya bersama dengan Tuhan, kita akan sanggup melewati hari-hari berat ini. Saya mengerti, saya tahu jemaat dengan segala persoalan pergumulan. Sebagai gembala jemaat, saya mau beritahu, mari jemaat tetap kuat di dalam Tuhan. Hari-hari ini kita nggak bisa kumpul bersama-sama, ya, nggak bisa saling berjabat tangan, saling menguatkan secara langsung, tetapi yang memimpin kita, yang melindungi kita, yang menjaga kita adalah Tuhan yang tiap hari hadir di rumah kita. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, pelajaran penting hari ini, murid-murid diizinkan Tuhan menghadapi persoalan pergumulan yang sangat berat, dan mereka dalam keadaan takut. Dan Yesus ajar mereka, jangan takut. Kenapa kamu tidak percaya? Mari menghadapi pergumulan ini, jemaat, kita berusaha, jangan takut. Dan mari kita tetap percaya. Kita akan sanggup jalani hari-hari kita akan sanggup lewati persoalan pergumulan kita, dan pada akhirnya kita akan lihat kemenangan yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena Dia Yesus Tuhan yang tahu masalah kita. Dia Yesus Tuhan yang berkuasa sanggup menyelesaikan masalah kita. Dia Yesus Tuhan yang mau mengajar kita. Maju terus di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan, kita akan berdoa. Dan saya mengajak untuk kita terus percaya bahwa setiap doa kita itu didengar Tuhan. Dan ketika Tuhan mendengar doa pergumulan kita, Dia adalah Tuhan yang menjawab segala pergumulan kita. Mari ambil sikap kita berdoa jemaat sekalian. Dan saya akan berdoa bagi kita walaupun terpisah seperti ini. Dan kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas dalam ruang dan waktu.
ya. Dan mari kita sama-sama satukan hati kita dan angkat iman di hadapan Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, aku tidak takut karena Engkau besertaku. Kebenaran firman Tuhan ini harus menjadi kekuatan kita. Kalau murid-murid zaman dulu mereka belum punya pengalaman dan Tuhan ajar mereka, kenapa takut? Kenapa kamu tidak percaya? Hari ini kita mau angkat iman kita, belajar dari pengalaman para murid. Bersama dengan Tuhan kita nggak pasti celaka, ya. Bersama Tuhan kita pasti nggak maut. Nah, pegang itu, ya. Bersama dengan Tuhan akan ada pertolongan, akan ada perlindungan, akan ada mujizat dan kuasa Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala dan mari kita mau masuk di dalam doa. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sama-sama katakan, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Lagi katakan, ku tidak takut, ku tidak takut. Percaya dan yakin, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Jemaat boleh angkat tangan dan katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku, sama-sama katakan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus, Kau beriku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Lagi katakan, Yesus yang memberikan kepada kita. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku. Sama-sama dengan iman kita katakan,
kemenangan. Saya akan berdoa buat setiap jemaat. Mari kita datang kepada Tuhan, angkat iman dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa untuk setiap jemaat yang hari ini bersama dengan keluarga di rumah mereka masing-masing yang sedang beribadah. Lawatan Tuhan terjadi kiranya atas mereka. Dan dari tempat ini selaku hamba Allah, aku berdoa bagi setiap jemaat, mulai dari anak-anak kecil sampai orang dewasa, dimanapun di rumah-rumah jemaat mereka sedang beribadah. Hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengizinkan, bahkan Tuhan bisa saja secara sengaja membawa kami anak-anak Tuhan masuk dalam kesulitan pergumulan hidup. Tetapi ada tujuan yang Tuhan mau nyatakan bagi kami, bahwa Engkau adalah Tuhan yang tahu apa yang kami alami. Engkau Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup memberi pertolongan kepada kami, dan Engkau Tuhan yang mau mengajar kami. Mari Tuhan, tuntun kami semua, jemaat-jemaat yang sedang bergumul apapun persoalan masalah mereka. Dari tempat ini hamba-Mu berdoa dan memohon lawatan Tuhan terjadi. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, beri jalan keluar yang bermasalah, dan yang sakit kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Lawatan Tuhan terjadi, memulihkan, menyembuhkan, dan Tuhan memberkati jemaat yang menghadapi berbagai pergumulan. Kuatkan dan teguhkan hari-hari ini yang sedang bergumul dengan pekerjaan mereka. Tuhan, kami percaya kami dipelihara oleh Tuhan. Tuhan bisa dengan cara yang ajaib untuk memberikan pertolongan dan pemeliharaan, dan kami yakin kami tidak akan berkekurangan di dalam Tuhan. Kami ada hari ini itu adalah bukti pemeliharaan-Mu Tuhan. Karena itu berkati setiap jemaat, berkati, kuatkan, teguhkan mereka. Engkau Tuhan hadir di rumah-rumah jemaat, dan Tuhan memberkati bapak, ibu, suami, istri, orang tua, anak-anak, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku serahkan jemaat semua ke dalam tangan-Mu, dan aku mohon berkat-Mu Tuhan, turunlah atas mereka. Kiranya kasih daripada Allah Bapa di surga, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan penyertaan perlindungan Roh Kudus menyertai, memberkati jemaat sekalian mulai hari ini, besok, dan seterusnya. Dalam hari-hari jemaat, Tuhan ada menyertai dan memberkati, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mulai satu langkah maju, kita bisa rekaman, dan terima kasih untuk Kok Tio, untuk Stephen dengan studio mininya yang dadakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Ya, saudara-saudara, kita terus bergumul. Kita nggak tahu sampai kapan virus COVID-19 ini akan terus menjalar. Tapi mari kita berdoa. Pertama, berdoa, jangan takut. Kedua, apa yang sudah kita lakukan sekarang itu sangat-sangat baik. Tetap tinggal di rumah ya, lalu beribadah di rumah. Jaga jarak dan jaga kesehatan. Nggak perlu terlalu takut, tetapi kita harus waspada. Karena ini kemungkinan masih akan ada 1, 2, 3 bulan ya, kita nggak tahu. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dan di Indonesia makin lumayan banyak, masih bertambah. Dan saya ralat tadi ya, saya bilang di Amerika ada ratusan ribu yang mati yang terinfeksi, ya kan, ratusan ribu ya. Indonesia juga sudah ribuan kan, yang mulai dari ODP, PDP sampai yang sudah kena. Dan data yang di Amerika 2.300 sekian ya yang meninggal. Nah, itu angka yang sangat-sangat banyak. Nah, mari jemaat, Indonesia baru hitungan seratusan lebih ya barangkali. Oke. Ya, kita berharap
nggak akan lebih banyak lagi, tapi dengan pergumulan ini kita akan belajar karena Tuhan mau mengajar kita. Ya, jemaat, maju terus di dalam Tuhan. Dan saya sedang mempersiapkan untuk akhirnya tidak minggu ini, ya, tetapi start minggu depan. Minggu lalu sudah diumumkan bahwa akan ada PA, tetapi saya sedang persiapkan, dan nanti Kamis malam, setiap Kamis malam, Kamis sore malam lah ya, saya akan masuk dalam grup Genesaret jemaat, dan akan ada PA, akan memberikan materi-materi di sana yang simple ya, yang gampang, supaya PA kita terus jalan dan jemaat bisa berinteraksi, bisa bertanya, apakah dari langsung di grup atau bisa japri ke saya ya. Saya berharap jemaat tetap sehat ya, maju terus di dalam Tuhan, dan teruslah beribadah kepada Tuhan. Dan tidak kalah penting jemaat Tuhan, setelah ibadah selesai, fotolah bersama, itu untuk dokumentasi ya. Kemudian kalau ada rekaman video, saling sapa, ucapkan selamat hari Minggu, silakan, itu sangat baik. Dan mohon berikan informasi berapa orang yang hadir dan semua yang harus diinformasikan ke majelis, supaya kita tetap terdata. Walaupun kita tidak kumpul ibadah di gereja, tapi data pelayanan kita setiap minggu itu tetap ada ya. Baik jemaat Tuhan, maju terus di dalam Tuhan. Selesai ibadah, silakan berkumpul terus dengan keluarga, makan mungkin apa adanya, bersyukur. Tuhan baik, Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.